Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya Mari Daeng dan bocah bernama Naura, Piang menyampaikan keluh kesah. Piang mendesak aparat segera memproses semua yang diduga lalai hingga kapal kerabatnya tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya dalam pencarian tim SAR. Mereka adalah rombongan keluarga yang hendak kembali ke kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Jampea. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari korban selamat, nahkoda kapal dinilai tidak bertanggung jawab penuh saat kapal mulai tenggelam. Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter. Selain dugaan nahkoda yang lalai, pengawasan di pelabuhan sebelum kapal berangkat juga menjadi sorotan. Berdasarkan data otoritas pelabuhan, manifest keberangkatan awal KM Nurul Salsa mencatat hanya 45 orang penumpang. Namun hasil investigasi dan pendataan posko SAR gabungan menunjukkan total orang di atas kapal mencapai 76 orang. Ini artinya puluhan penumpang berlayar tanpa tercatat dalam manifest resmi. Kepala Syah Bandar Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut kapal tidak pernah melaporkan adanya kerusakan hingga tidak ada laporan resmi tentang jumlah manifest sebenarnya. Makanya itu nahkoda harus melaporkan, misalkan ada kelebihan penumpang, kapal yang mengalami gangguan, itu harus langsung melapor ke Syah Bandar. Jadi kalau tidak melapor ya Syah Bandar tidak tahu. Penyelidikan masih dilakukan. Polisi memeriksa 25 orang saksi dan bersiap melakukan gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat. Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nahkoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar. Duka juga datang dari Bau Intang. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea, Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam dan meminta pertolongan. Mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR. Itu jam berapa? Jam 10 lewat, hampir jam 11. Itu komunikasi terakhir ya, dengan Nah, bilang ada lagi sambungannya itu, bilang daerah Polasi. Sampai situ juga telepon tidak pernah ngerti. Kisah tenggelamnya KM Salsa memang memilukan. Salah satu yang viral adalah ketika sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa berusia 7 tahun berada di atas gabus, sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, Diksa dirawat di RSUD KH Hayung. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam. Sama mama sama bapaknya. Tapi ya itulah kalau ajalnya. Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau bagaimana? Tidak, itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat 60 benda.
Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ke-7 akhirnya bisa melihat Ardita. Usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya. Akhirnya tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan memantik keprihatinan. Meski penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, diharapkan musibah ini menjadi pengingat agar tidak terulang lagi kelak di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.